Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast UT Malang. Oke, teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat menjalankan ibadah puasa ya? Oke, ini kita melaksanakan podcast kedua. Kalau kemarin itu mungkin ada kendala, entah itu di teknisnya dan sebagainya, tapi mohon maaf. Insya Allah ke depan kita akan lebih baik. Kita akan terus membahas hal-hal mengenai kegiatan di UT, jurusan apa saja, pokoknya semuanya tentang UT Malang. Oke, baik teman-teman semua, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pasca sarjana. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pasca sarjana. Oke, kali ini saya sudah menghadirkan narasumber yaitu Bapak Andi Lopaginting, salah satu dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Terbuka Malang. Halo Pak Ya, Andi halo Lopa. semuanya para mahasiswa dan juga para calon ya. Calon ya. Calon Oke, mahasiswa di siap. S2 UT Malang. Oke, Pak Andi. Ya, Jadi ini banyak sekali pertanyaan Pak Andi. UT itu kan dulu terkenalnya itu pendidikan saja. Jadi guru-guru saja yang masuk di UT. ya betul. Padahal enggak ya. Kalau Ternyata sekarang banyak sudah sekali. sudah banyak program studi kita yang kita tawarkan pastinya. Oke, terus masalah S2. Pak, di UT itu apakah ada sih S2-nya gitu? Oke, pastinya ada ya. Ada ya, Pak. Kita ada program S1, S2 dan juga ada S3 tentunya. Oke, berarti teman-teman di UT ada S2-nya, jadi jangan khawatir. Terus apa saja Pak prodi S2 yang ada di UT? Ya, untuk S2 sendiri di UT, mungkin teman-teman sebagian sudah tahu ya, bahwa S2 di UT itu ada S2 ilmu administrasi bidang ilmu publik, kemudian S2 manajemen bidang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia ataupun sering kita sebutkan SDM ya. Kemudian S2 ilmu kelautan ini bidang minatnya pada manajemen perikanan. Kemudian lingkungan, S2 studi lingkungan, kemudian S2 pendidikan bahasa Inggris, kemudian S2 pendidikan matematika dan juga S2 pendidikan dasar. Banyak sekali ternyata ya. Jadi teman-teman ternyata banyak sekali. Oke, itu tadi program studi yang ada di S2. Kalau S3-nya Pak? Untuk S3-nya sendiri kita ada 2 program studi yang kita tawarkan. Satunya itu adalah ilmu administrasi publik dan juga ilmu manajemen. Jadi sementara hanya 2 prodi tersebut yang kita tawarkan untuk S3. Oke, jadi itu ya Pak ya. Ya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya Pak pertanyaannya, kira-kira nih biayanya berapa sih Pak untuk masuk S2 untuk itu? biayanya ya, ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Kira-kira biaya di UT itu mahal nggak sih, begitu ya? Iya betul. Nah, yang pertama untuk pendaftarannya sendiri itu pendaftarannya untuk biaya administrasi ataupun admisi itu sebesar 750.000. Oh, biaya pendaftaran. Pendaftaran di awal. Oke. Tetapi tidak mahal ya, karena itu nanti akan 3 subtes yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Jadi sudah include. Itu sudah termasuk biaya tes. Biaya tes. Sangat murah Pak. Sangat murah karena ada 3 subtes. Apalagi yang masuk S2 itu kan orang-orang yang sudah bekerja, orang yang sudah mapan ya. Oke teman-teman, jadi biayanya gitu. Terus biaya lain-lain Pak? Ya, kalau tadi ada 3 subtes yang harus dilakukan mahasiswa ketika membayar 750. Yang pertama itu yang perlu mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang perlu ketahui adalah yang pertama tes TOEFL. Jadi memang harus ada TOEFL-nya. Gitu. Kemudian yang kedua harus ada tes TPA. TPA itu tes potensi akademik. Oke. Nah, yang ketiga nanti adalah tes substansi. Substansi itu adalah calon mahasiswa nanti yang dipilih program studinya itu yang akan diteskan juga begitu. Berarti sesuai prodinya nanti. Sesuai prodinya. Misalkan dia kalau pendidikan dasar, maka nanti untuk tes substansinya adalah mengenai pendidikan dasar, gitu, keguruan. Iya. Oke, untuk selanjutnya Pak Andi ya, ini mengenai biaya. Biayanya berapa sih dan apa saja yang harus dibayarkan itu?
Yang pertama mungkin ketika mau masuk itu Untuk biayanya pendaftarannya. berapa? Untuk pendaftaran sendiri dan juga admisi itu mahasiswa akan membayarkan 750.000. 750.000 itu sudah melingkupi dengan 3 subtes yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Oke, berarti itu biaya pendaftarannya. Pendaftaran ataupun admisi. Admisi. Dengan subtes yang diikuti. Apa saja Pak itu subtesnya? Yang pertama itu subtesnya itu adalah TOEFL. Oh, TOEFL. TOEFL yang diselenggarakan oleh UT. Kemudian yang kedua adalah TPA, tes potensi akademik. Ini yang penyelenggaranya adalah dari luar, PLTI biasanya. Oh, berarti begitu. Kerjasama, tetapi nanti tesnya tetap di UT Malang sendiri. Oke, terus? Ya, yang ketiga itu adalah tes substansi. Tes substansi ini adalah tes sesuai dengan program studi yang dipilihkan oleh mahasiswa, calon mahasiswa itu sendiri. Iya. Gitu. Jadi ketika mereka misalkan pilih untuk MPDR, Magister Pendidikan Dasar, maka tes substansi yang akan diberikan itu adalah mengenai pendidikan dasar tentunya. Oke, berarti ada 3 tes nanti 3 subtes, ya. Kalau beda ya dengan S1. Kalau S1 itu administrasi lengkap, itu sudah langsung diterima. Gitu ya. Tapi kalau S2 ada proses. Ya. Oke, berarti. Terus selain biaya admisi tadi, kalau SPP gimana Pak? Kalau SPP sendiri untuk S2 kita itu 8.500.000. 8.500.000 per semester. Itu sudah include dengan modul. Ya. Terus semuanya berarti? Semuanya untuk perkuliahannya, untuk TTM-nya semuanya itu sudah include. Ujiannya juga sudah tidak perlu dibayar-bayarkan lagi. Oke, begitu. Itu ya. Ini mungkin ada kenaikan ya. Dulu kan sekitar 7.450.000. Iya. Oke, jadi itu teman-teman biayanya. Terus Pak, sistem pendidikannya itu gimana sih Pak? Apakah sama dengan S1 atau gimana S2-nya ini? Oke, untuk sistem pendidikannya kita sebenarnya hampir sama dengan yang S1 ya, di universitas terbuka. Jadi memang ada tutorial online-nya, yaitu perkuliahan secara fleksibel, mandiri, dan juga kemudian ada yang namanya TUEP. Nah, TUEP ini kalau di S2 sendiri hanya 4 kali dalam 1 semester per 1 mata kuliahnya. Oke, TUEP itu sama kah dengan TTM? TUEP itu sama. Jadi memang tutorial webinar dari berbagai mahasiswa ya, karena tidak hanya mahasiswa UT Malang saja, bisa juga dengan mahasiswa dari Surabaya, dari Jogja, yang pastinya prodinya sama. Oke, berarti nanti TUEP itu 4 kali. 4 kali dalam 1 semester. Berarti pertemuannya cuma 4 kali atau 8? Untuk TUEP-nya 4 kali. Oh, TUEP-nya aja ya? Yang lain-lain. Namun untuk tutorial online-nya itu ada sebanyak 12 kali. Oke. Kalau untuk S1 kan hanya 8. Oke. Ya. Kalau untuk S2 itu 12 kali. Oke. Pak, ini pertanyaan lagi. Untuk S2 itu seandainya jangka waktunya ditempuh itu berapa tahun? Kalau untuk jangka waktu kita ada 4 semester secara kurikulum gitu ya. 4 semester. Jadi untuk semester 1, 2, dan 3 itu memang perkuliahan. Namun di semester 4 nanti mahasiswa sudah menempuh yang namanya TAPM. Tugas akhir program magister. Tugas akhir program magister. Iya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Terus persyaratannya nih kalau mau masuk. Persyaratannya kira-kira kalau persyaratannya apa saja? Nah, kalau misalkan teman-teman mahasiswa misalkan mengambil satu program studi di UT, pastinya harus yang S2 ya, harus memiliki ijazah S1 yang sudah dilegalisir. Ijazah S1. Ya, kalau belum punya ijazah S1 jangan ya. harus punya S1 yang terakreditasi juga pastinya, Pak Roni. Oke, siap. Oke. Terus kemudian punya hampir sama dengan yang lainnya ya. Yang S1 ada punya KTP, foto, pas foto, dan juga pastinya ada kalau di UT kita di awal sudah memintakan yang namanya proposal. Jadi ketika masuk itu harus mahasiswa sudah persiapkan tuh yang namanya proposal
untuk sesuai dengan prodi yang diambil. Ya. Kalau dari manajemen berarti proposalnya sudah disiapkan bab 1, bab 2, bab 3 mengenai ekonomi pastinya. Oke, ini teman-teman saya kira sudah banyak yang paham kalau untuk persyaratan. Pertanyaannya selanjutnya, Pak, ini apakah harus linier? Misalkan kalau dari pendidikan guru SD masuk MPDR atau lainnya bisa masuk MPDR. Misalkan dari pendidikan bahasa Indonesia, S1-nya apakah bisa masuk pendidikan dasar di S2-nya? Nah, kalau untuk magister pendidikan dasar pastinya harus linier ya. Harus linier. Memang dari guru. Kalau untuk magister pendidikan dasar kan guru SD, kemudian guru SMP. Oke. Nah, itu wajib dan juga memiliki SK yang namanya SK mengajar dan juga SK baik itu dia sebagai PNS ataupun sebagai guru swasta kan harus memiliki surat keterangan mengajar dan juga SK-nya. Oke. Kalau untuk jurusan yang lain? Untuk jurusan yang lain misalkan pada manajemen itu masih bisa dari prodi yang lain, misalkan dari prodi administrasi publik. Namun kita pun ada sebenarnya administrasi publik ya. Misalkan dari prodi-prodi lain begitu ya. Tidak ada di UT tapi misalkan dia mau S2-nya manajemen itu bisa. Oke. Gitu. Jadi itu ya teman-teman. Memang kalau untuk MPDR atau pendidikan dasar itu harus linier karena memang khususnya keguruan ya. Khususnya keguruan karena memang itu terkait dengan jenjang karir juga nanti kan Betul. Pak. Oke. Jadi biar tidak bermasalah. Oke, terus tadi ada sudah berapa semester lah. Ini yang terakhir itu Pak. Ada tesisnya nggak sih Pak? Iya. Kalau di S1 kan katanya nggak ada skripsi nih. Kalau di S2 apakah ada tesis gitu kan? Iya, pastinya ada ya. Kalau untuk jenjang S2 kita ada tesis. Yang tadi saya sebutkan adalah TAPM. Yaitu tugas akhir program magister. Yaitu adalah bentuknya tesis yang nantinya akan ada pembimbingan dari pembimbing 1, ada pembimbing 2 yang nanti mahasiswa, sudah mahasiswa ya, kalau sudah TAPM pastinya nanti akan langsung bisa berkoordinasi ataupun melakukan pembimbingan dengan dosen yang ada di UT dan juga dosen ataupun pembimbing dari luar yang sudah disesuaikan oleh UT. Oke, berarti ada tesisnya teman-teman ya. Jadi makanya saat masuk itu sudah ditagih proposal. Sehingga itu untuk modal awal ketika tesis. Betul. Oke, jadi sambil perjalanan tutorial, sambil perjalanan perkuliahan nanti sudah mulai pembimbingan, penulisan dan sebagainya. Oke, Pak Dia. Betul. Terus untuk dibukanya ini kapan, Pak? Nah, untuk pendaftaran sendiri kita sudah mulai di Februari kemarin. Oke. 28 Februari kita sudah buka untuk prodi semester 2023-2. Nah, itu mulai pendaftarannya 28 Februari sampai dengan 26 April bulan ini. Oh, berarti tinggal beberapa minggu hari aja ya. Jadi teman-teman yang mau daftar silakan menghubungi UT Malang. Nanti akan disambungkan atau akan dibimbing nanti oleh Pak Andi Lopa sama Bu Esti ya. Iya. Oke, jadi itu nanti kalau mau tanya-tanya boleh, silahkan. Iya. Termasuk kemudian yang sudah daftar juga kan ada sudah beberapa begitu ya. Mungkin bertanya kapan nih untuk pembayaran admisi dan juga tes masuknya. Kalau sudah daftar sih, kalau sudah lengkap berkasnya itu bisa langsung dibayarkan untuk admisinya sebesar 750.000 tadi, begitu ya. Namun kalau untuk tes masuknya sendiri itu direncanakan pada bulan Mei. Kan banyak juga bertanya, ini kapan nih mulai tesnya nanti ketika saya sudah daftar admisi. Nah, untuk tes masuknya sendiri, kita range waktunya di 27 sampai 28 Mei. Bulan depan ya. Ya, jadi teman-teman boleh nggak Pak tanya, kalau untuk MPDR atau pendidikan dasar itu akreditasinya apa Pak? Untuk MPDR, kita akreditasinya adalah A. A ya, Bapak Ibu. Sudah A ya? Alhamdulillah. Jadi ini kan modal awal. Modal awal, semangat. Jadi jadi teman-teman jika mungkin mau konsultasi dulu, mau kunjung ke UT Malang, mau konsultasi dulu terkait dengan program ini, boleh. Silakan. Ini kan mumpung waktunya masih ada, mumpung waktunya masih panjang sehingga bisa
tanya-tanya terkait diskusi. Bahkan saya pinginnya jurusan apa. Boleh juga. Itu ya Pak Andi. Boleh kita arahkan nanti kemana arah dan tujuannya. Oke, atau nanti teman-teman bisa menghubungi WAUT Malang, nanti akan disambungkan langsung Pak Andi. ya. Oke, satu lagi. Yes, ada Pak. Nah, kalau mahasiswa misalkan nggak punya waktu karena sibuk ya, namanya S2, ada yang sudah pejabat atau lain sebagainya begitu ya, punya kesibukan tersendiri, boleh juga langsung online. Karena semua pendaftarannya online di sia.ut.ac.id tanpa harus misalkan datang ke sini juga boleh. Oh gitu ya Pak Iya. Daftarnya online, kuliahnya Online, mau di mana saja. Mau di mana saja, tapi nanti ujiannya ada offline-nya. Ujiannya kalau sementara untuk semester lalu kan masih online. Oke. Tapi kalau untuk ke depan kan kita sesuai dengan kebijakan dari UT Pusat tentunya, kalaupun nanti akan ada tatap muka maka tatap muka. Paling kan cuma 1 hari biasanya dalam 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah. Ini Pak, ini penyakitnya ya. Kelemahannya ketika nggak lulus itu karena tesis, karena bimbingannya. Tip dong Pak, atau tips dan trik begitu ya. Iya. Karena memang biar kalau tepat waktu gitu loh. Di UT ini, khususnya di UT Malang ya, ada yang cepat, ada juga yang memang ada sedikit molor waktunya. Kalau molor waktunya, maka nanti akan dikenakan juga biaya LMS selama masa studi. Wah. Itu 1 juta. Jadi biaya tambahan. Ada biaya tambahan. Makanya kalau sudah berpikir LMS jangan deh gitu ya, karena nantinya kan akan ada penambahan waktu kita terbuang, kemudian juga nambah biayanya. Sayang kan? Sayang. Tapi tipsnya bagaimana? Pastinya kalau untuk semester 1 sampai 3 kan sudah bareng-bareng nih. Nah, ada BTR 1 dan juga BTR 2 biasanya sih bisa bareng-bareng dengan teman-temannya. BTR itu adalah sama seperti ujian proposal, bimbingan tesis. Ya, residensial. Nah, terus? itu kan biasanya ujian proposal begitu, bisa bareng-bareng dengan teman-temannya gitu ya. Nah, kalau untuk yang namanya ujian TAPM, ujian tesisnya, itu ada yang cepat, ada juga yang lambat tergantung dengan kecepatan dia ataupun pembimbingan dia. Kalau memang mau cepat, ya pastinya fokus ya. Syaratnya rajin. Fokus, iya, fokus dan juga rajin. Kebanyakan kan karena kesibukan meninggalkan nanti akhirnya waktu berjalan terus, akhirnya terlambat begitu. Tapi ada banyak sih mahasiswa pasca sarjana UT tepat waktu ya, karena motivasinya adalah harus tepat waktu sampai 4 semester. Ya bisa begitu. Gitu ya. Iya. Jadi teman-teman gimana caranya tepat waktu? Ya harus rajin, serius sama fokus. Karena apa? Memang mahasiswa pasca rata-rata kan memang kesibukannya luar biasa dalam pekerjaannya. Ada pekerjaan, ada keluarga, ada sosial dan sebagainya. Sehingga gimana caranya membagi waktu dengan baik agar tepat waktu. Itu kan Pak ya? Betul. Karena apa? Biar tidak membengkak biaya, biar tidak membengkak waktunya. Terutama nih, ini nanti berarti bimbingan ada dosen pembimbing dari pembimbing UT 1 dan juga pembimbing 2. Oke, jadi harus aktif juga untuk menghubungi, berkomunikasi dengan pembimbingnya. Ya, karena pembimbing kan nggak harus selalu tatap muka mengunjungi. Pembimbingnya tidak bisa lewat online, via WhatsApp, ataupun via email, ataupun via telepon. Sangat memudahkan lah bagi mahasiswa UT yang dimanapun tempatnya itu masih bisa melakukan pembimbingan. Oke, berarti sudah jelas ya teman-teman. Bagi yang mau kuliah S2 langsung bisa online ya Pak ya? Langsung online di SIA. Jadi admisi ya, sia.ut.ac.id, nanti ada pilihan S2. Pasca sarjana. Oh, pasca sarjana. Oke, sarjana sama pasca sarjana, pilih yang pasca sarjana. Iya, nanti akan sama seperti S1 ya, dibuatkan akun dulu di SIA. Buat akun SIA. Di admisi SIA, kemudian nanti akan dialihkan kalau sudah berhasil, langsung dikirimkan linknya di email, tinggal klik bahwa kita menyetujui, maka nanti akan proses pemberkasan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Ini saya kira sudah gamblang, sudah jelas seperti apa proses masuk S2 di Universitas Terbuka. Kami mengajak teman-teman yang ingin bergabung kuliah S2, silakan bergabung di UT Malang. Terima kasih. Mungkin Pak Adi
Sapa dulu, terima kasih. Ya, terima kasih buat calon mahasiswa pasca sarjana UT Malang. Pastinya jika semangatnya ada untuk kuliah di S2 pasti bisa lolos nanti sampai untuk menempuh prodi di S2 UT Malang. Oke. Terima kasih, Terima ditunggu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.